Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Rohana, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Video kali ini akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 PC Guru Penggerak. Model paradigma inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Pendekatan IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Serta pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang kompetitif, inovatif, disiplin, dan berakhlak mulia. Komponen visi yang pertama, kompetitif, menggambarkan peserta didik yang berdaya saing untuk mempersiapkan dirinya berkompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, inovatif, menggambarkan peserta didik yang memiliki pemahaman dalam materi-materi pelajaran serta memberikan mereka kepercayaan diri dan keterampilan berbasis IT yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, disiplin, menggambarkan peserta didik yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan pembiasaan di sekolah. Dan yang keempat, berakhlak mulia, menggambarkan peserta didik yang berakhlak dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Tahap prakarsa perubahan model atap. A. Aset. 1. Peserta didik mengetahui tata tertib dan peraturan sekolah. Yang kedua, semua guru dan TU mendukung pelaksanaan tata tertib dan peraturan sekolah. T. Tantangan. 1. Peserta didik belum menyadari pentingnya menaati tata tertib sekolah. 2. Ada beberapa peserta didik yang masih melanggar tata tertib sekolah. A. Aksi. 1. Mengadakan sosialisasi tata tertib dan aturan sekolah. 2. Memasang tata tertib dan peraturan sekolah di setiap kelas. 3. Menerapkan tata tertib dan peraturan sekolah. Dan P. Pembelajaran. 1. Melaksanakan tata tertib dan peraturan sekolah. Yang kedua, memberikan sanksi dan rewards. Prakarsa perubahan, yakni meningkatkan kedisiplinan peserta didik, yaitu mewujudkan peserta didik yang disiplin berdasarkan profil pelajar Pancasila. Model inquiry apresiatif Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin berdasarkan profil pelajar Pancasila? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari informasi tentang butir-butir kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, berkomunikasi dengan kepala sekolah
dan pembina kesiswaan untuk mencari solusi untuk mewujudkan peningkatan kedisiplinan peserta didik. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapakah yang berpengaruh untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? 2. Bagaimana membuat peraturan tata tertib untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? 3. Aktivitas dan situasi apa yang dapat mewujudkan peserta didik yang disiplin? Maka tindakannya 1. Mencari informasi tentang butir-butir kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, berkomunikasi dengan kepala sekolah dan pembina kesiswaan untuk mencari solusi untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apa hal-hal yang mendukung untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? 2. Apa hal-hal baru yang akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? Maka tindakannya, yang pertama, melakukan sosialisasi aturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama. 2. Berkomunikasi dan berdialog dengan peserta didik tentang peraturan tata tertib yang diberlakukan untuk dijadikan catatan praktik baik yang dilakukan peserta didik. 3. Berkomunikasi dengan semua stakeholder tentang hasil dari peraturan tata tertib yang dilaksanakan oleh peserta didik. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin secara konsisten? 2. Berapa lama target untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur perwujudan peserta didik yang disiplin? Maka tindakan yang dilakukan adalah 1. Menerapkan peraturan tata tertib peserta didik yang telah disepakati. 2. Membuat baligo dan atau poster yang mendukung pelaksanaan peraturan tata tertib. 3. Membuat catatan kartu pelanggaran peserta didik. Yang keempat, menentukan aturan poin nilai pelanggaran peserta didik. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa yang dapat berperan aktif untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin? 2. Bagaimana cara pencatatan hasil kemajuan peningkatan disiplin peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Memberdayakan semua warga komunitas sekolah, baik kepala sekolah, guru, TU, siswa, komite, dan orang tua, untuk mewujudkan peserta didik yang disiplin. 2. Mencatat hasil kemajuan peraturan tata tertib dalam kartu pelanggaran oleh guru BK dan wali kelas. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih telah menonton dan salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.